Selamat bergabung kembali sahabat TV Channel. Di kesempatan ini saya sedang menangani sebuah motor Scoopy ESP ya. Nah, inilah motor Scoopy yang permasalahannya sangat simpel sekali, yaitu kunci kontaknya hilang ya. Hilang, dan tadi kunci kontaknya ini baru dibikinkan, ini kunci kontaknya. Ini baru dibikinkan seperti itu. Dan kenapa saya membongkar? Karena ininya tadi untuk kontaknya ini satu-satu ini tadi dibawa ke tukang kuncinya untuk dibikinin, ini ada kuncinya. Nah, tetapi bukan itu yang ingin saya sedikit bagi buat teman-teman ya. Sebenarnya ini adalah rasa penasaran saya teman-teman tentang jalur kabelnya ini ya. Jalur kabel pada kunci kontak Scoopy ESP ya, yang ada 4 kabel seperti ini. Nah, saya juga tadinya ini sempat sedikit bingung ya tentang jalur kabelnya ini. Kenapa saya ingin sekali mempelajari jalur kabel? Nah, kalau seandainya kontaknya hilang, kontak motornya hilang, dan dalam keadaan emergency atau darurat, teman-teman ingin menghidupkan motornya atau agar motornya itu kembali bisa dibawa. Nah, itu biasanya yang umum kita lakukan adalah melakukan penjamperan langsung dengan menggunakan kabel ya. Dengan menggunakan kabel agar motornya itu hidup walaupun kunci kontaknya itu belum berfungsi. Nah, jadi kita sambungkan langsung. Nah, jadi kita harus tahu jalur kabelnya dulu. Jadi jalur kabelnya, kabel mana saja yang harus kita jumper agar motornya itu dapat hidup seperti itu, teman-teman. Jadi karena rasa penasaran itu, makanya tadi saya mencoba untuk mengeceknya jalur kabelnya. Walaupun ini hanya khusus untuk di bagian kontak ya. Tetapi yang terpenting adalah jalur kabelnya ini ya. Jalur kabelnya ini yang menuju ke kontak ini, dan bagaimana kita menghidupkan motor Scoopy ESP ini agar bisa hidup kembali walaupun kontaknya itu tidak berfungsi seperti itu. Dan tentu saja itu dalam dengan aman ya, aman tanpa menimbulkan permasalahan yang lain yang tidak kita inginkan seperti itu. Nah, oke teman-teman. Di sini ada 4 koneksi kabel yang menuju ke arah kunci kontak ya. Yang pertama di sini adalah hitam ya. Ini hitam. Ini yang hitam ini. Yang kedua itu adalah ini yang merah. Kemudian yang ini adalah hitam leres biru. Leres biru ya. Oh, kalau yang ini merah, merah leres hitam. Maaf teman-teman, kita ulang dari awal ya. Oke teman-teman, ini kita ulang ya. Ini yang paling pojok ini adalah hitam. Kemudian yang kedua ini adalah merah leres hitam. Kemudian yang ini adalah hitam leres biru. Setelah itu yang ini adalah hitam kembali, tapi hitam leres coklat ya. Jadi ada 4 buah kabel, hitam, merah leres hitam, hitam leres biru, dan hitam leres coklat. Nah, ini saya menggunakan test pen LED, dan satu sisi test pen ini saya tempelkan ke bagian bodi motor ya. Nah, itu bagian bodi motor. Saya akan mengecek jalurnya ya. Saya akan mengecek yang bagian yang hitam dulu. Hitam ini tidak ada setrum. Nah, ini tidak nyala taspannya. Kemudian yang kedua, nah ini nyala ya. Ternyata yang nyala ini adalah merah leres hitam ya, merah leres hitam. Kemudian kita akan cek yang hitam leres biru ya. Hitam leres biru ini tidak ada, tidak nyala, ini tidak ada setrumnya. Kemudian yang ini hitam leres coklat. Hitam leres coklat ini juga, ini setrumnya tidak ada ya. Nah, jadi input yang menuju ke kontak itu adalah ini teman-teman. Ini merah leres hitam ya, merah leres hitam. Nah, terus yang hitam ini merah leres hitam. Dan kalau kita mau menyambung biar motornya itu hidup teman-teman, motornya itu hidup adalah
kita harus menyambungkan setrumnya ini ke arah kabel yang hitam ya. Yang merah hitam ini ke arah kabel hitam. Kenapa ke arah kabel hitam? Karena kabel hitam ini adalah kabel input yang akan menuju ke sistem injeksi pada motor ini ya. Ini pada sistem injeksinya ini. Sistem injeksinya ini. Dan ini nanti juga begitu kunci kontaknya on itu yang merah ini akan terhubung ke sini ke arah hitam, dan yang merah ini juga akan terhubung, akan nyambung ke area ini, kotak ini. Ini akan nyambung ke sini, akan nyambung ke area sini. Nah, area sini juga, di sini juga akan ada setrumnya, dan juga nanti akan nyambung ke area yang sini, area yang sini. Nah, itu kalau kita menggunakan kontak atau kontaknya tuh. Jadi begitu merahnya kunci kontaknya kita on kan, yang merah ini akan nyambung ke sini, dan nyambung ke sini, seperti itu. Nah, tetapi jika kita tidak menggunakan kontak atau kita mau menyambungkan, jika kita cuma menyambungkan ini merah ini ke hitam, itu ini yang merah hitam ini ke area hitam ini, motornya pasti hidup, teman-teman. Nah, pasti hidup. Motornya itu sudah bisa hidup. Tetapi hati-hati teman-teman, ini jangan sampai dalam teman-teman melakukan penyambungan seperti ini, itu kabelnya ini nanti bersentuhan dengan bodi motor ya, dengan negatif langsung. Karena itu jika ada setrum yang itu berhubungan ke ECM, itu akan menyebabkan kerusakan ya, kerusakan fatal. Jadi perhatikan jika teman-teman mau menyambungkan ini secara di bawah dalam kondisi jauh ya. Pastikan posisi kabel dalam menyambungkan itu seperti ini ya. Jadi ujung kabel ini teman-teman preskan sekali, nanti biar posisinya seperti ini. Nah, ya, seperti ini, masuknya seperti ini. Nah, seperti ini, kondisi seperti ini ya. Nah, jika mau menyambung, melangsungkan, maksudnya seperti ini, Dan ini isolator kabel ini tetap ada ya. Kemudian teman-teman sambungkan. Kalau ini kan saya akan menyambungkan yang hitam dengan yang merah seperti ini. Nah, tuh. Ini oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, cara menyambungkannya seperti itu. Kemudian ada isolasi ya. Isolasi itu tujuannya apa? Jangan sampai ini nanti bersentuhan dengan bodi atau massa dari motor ya. Itu nanti bisa berakibat fatal. Seperti itu. Oke. Saya akan mencoba untuk menghidupkan motor ini. Setelah ini saya sambungkan, itu lampunya sudah menyala ya. Jadi juga bagian dari pompa injeksi itu sudah berbunyi, sudah terdengar bunyi. Oke. Sekarang saya akan menghidupkan motor ini, teman-teman. Oke. Ini dia sudah hidup ya, sudah hidup. Tetapi di bagian sini, ini kilometernya ini tidak berfungsi ya, belum berfungsi, teman-teman. Nah, setelah saya cek kenapa di sana belum berfungsi ya, ternyata begini, setrum di sini begitu saya cek ulang ya, ini dengan test pen kembali. Ini yang di bagian hitam biru, ini tidak ada setrumnya, tetapi di bagian hitam coklat ini ada setrumnya, teman-teman. Nah, ini sudah ada setrumnya. Jadi sebenarnya jika menjumper seperti ini, dua kabelnya ini belum mendapatkan setrum yang biru, hitam leres biru ini. Nah, untuk mengaktifkan speedometer, kita harus menjumper yang coklat dengan yang biru ini. Itu baru akan speedometer itu akan hidup. Ya, saya akan ambilkan kabelnya kembali ya.
Oke, saya akan menyambungkan yang ini. Dengan yang ini. Jadi saya akan menyambungkan yang coklat, hitam leres coklat dengan hitam leres biru. Kita akan lihat speedometernya sekarang. Sistem kelistrikan pada motor ini semua sudah berfungsi. Nah, seperti itu. Jika kita cabut yang ini, kita cabut yang ini. Nah, ini kita cabut. Oke, sistem kelistrikannya mati. Jadi, oke, saya matikan dulu ya. Nah, ini. Oke, seperti itu. Jadi saya ulang dari awal ya. Ini adalah strom input yang menuju ke kunci kontak ya. Kemudian begitu kita menjumper ini dengan yang merah dengan yang hitam, itu akan strom tersebut akan langsung ada di strom ini juga akan langsung ada di sini yang hitam leres coklat. Nah, ini. Begitu ini kita jumper dua-duanya, di sini juga sudah ada stromnya. Tetapi yang tidak ada stromnya itu adalah di bagian ini, bagian hitam leres biru. Jadi hitam leres biru ini tidak akan belum ke bagian strom. Jadi untuk mengaktifkan semuanya, jadi kita harus menjumper yang merah leres hitam ini dengan yang hitam, kemudian yang coklat hitam leres coklat ini dengan yang hitam leres biru, seperti itu. Nah, tapi kalau kita hanya ingin menghidupkan motornya saja, itu teman-teman bisa menggunakan yang hitam dengan menjumper yang hitam dengan yang merah leres hitam. Tetapi kembali lagi saya tekankan buat teman-teman itu, jangan sampai teman-teman menjumper ini kabel jumperan itu sampai bersentuhan dengan bodi ya. Dengan bodi itu akan berakibat fatal. Jika ada pasti ini akan berhubungan dengan sistem ECM ya. Itu sangat berakibat fatal sekali. Jadi perhatikan cara menjumpernya. Ini hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat, teman-teman. Tapi kalau teman-teman umpamanya tukang kuncinya masih dekat, jadi ya silakan. Ataukah ada motor lain yang bisa teman-teman pakai, ya lebih baik kunci kontaknya diaktifkan saja atau diperbaiki dulu. Karena sistem kayak begini itu sebenarnya berisiko sekali pada sistem injeksi seperti itu. Jadi perhatikan jangan sekali-kali ini sampai sistem arus positifnya ini yang teman-teman jumper ini bersentuhan dengan bodi. Ini harus bagus sekali isolasinya, dan itu juga lakukan hanya beberapa saat saja ya. Artinya sistem sementara, jangan sampai lama-lama ya. Itu akan takutnya akibatnya nanti efek yang lain itu akan ditimbulkan jika sampai bersentuhan dengan massa atau bodi. Nah, seperti itu. Jadi inilah trik darurat yang perlu juga kita ketahui teman-teman, karena kita juga tidak menginginkan suatu hal umpamanya kunci kontaknya itu sampai hilang. Tetapi jika hal itu pun terjadi dan dalam keadaan kepepet ya, kita bisa minimal kita bisa sampai di rumah dengan sistem seperti ini. Tentu juga dengan ketelitian dan penuh juga perhitungan seperti itu. Nah, oke teman-teman, semoga video ini juga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Dan tentunya dari Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, saya IB Channel mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Dan tentunya dalam setiap video saya itu pasti banyak sekali kekurangan, karena saya juga terus ingin belajar dan ilmu yang saya miliki itu tidaklah seberapa teman-teman. Jadi marilah dengan adanya media video seperti ini, kita sama-sama saling berbagi dan saling mengisi. Jika apa yang saya sampaikan itu banyak kekurangan, silakan teman-teman tambahkan. Jika ada kekeliruan, silakan teman-teman luruskan. Oke teman-teman, salam IB Channel.